Sekali lagi shalom. Bisa lebih kuat suaranya shalom, kekasih Tuhan. Mari yang bersuka cita tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur buat segala anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Sehingga pagi hari ini kita boleh berkemenangan ada dalam rumah Tuhan untuk kita beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kasih Tuhan, sebelum kita menikmati hadirat Tuhan lebih lagi, kita akan sama-sama baca firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Biarlah ini yang senantiasa kita lakukan, kekasih Tuhan, dan percayalah ketika kita mentaati setiap perintah Tuhan, maka janji firman Tuhan itu pasti tergenapi dalam hidup setiap kita. Sekali lagi kita akan baca bersama Keluaran 23 ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, kejayaan, kemasyhuran kami hanya persembahkan bagi Engkau saja, Yesus Kristus Tuhan kami yang dahsyat. Mari Tuhan, Dialah Engkau senantiasa berhadirat dan berdaulat di tengah kami. Bahkan Kau berotoritas dalam pribadi lepas pribadi kami para hamba-Mu dan umat-Mu. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan setiap kami. Dan terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan juga anugerahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan, dan semua karena kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami senantiasa lebih lagi hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami persembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami kepada-Mu menjadi persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Berkati
Biarlah pujian ini benar-benar menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita boleh ada hingga hari ini, sadarilah itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kelebihan yang ada dalam hidup kita, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan percayalah ketika engkau dan saya senantiasa membawa hidup semakin mengasihi Tuhan, semakin berjalan di dalam kehendak-Nya Tuhan, maka kebaikan demi kebaikan yang dari Tuhan itu pasti dinyatakan lebih lagi di dalam kehidupan setiap kita. Biarlah pagi hari ini datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati dan nyatakan setiap isi hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau akui bersama di hadapan Tuhan kita, kalau aku ada hingga hari ini Tuhan, semua dan semua hanya karena kebaikan. Mari jemaat Tuhan, engkau yang sungguh mengakui ini di hadapan Tuhan, dengan ketulusan hati nyatakan kepada Bapa kita. Aku ada hari ini karena amin. Ada
Sini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu saja yang senantiasa nyata dalam setiap kehidupan, dan bahwa setiap kami itu selalu tinggal dalam hadirat-Mu, sebab hanya dalam hadirat Allah saja ada kekuatan. Bahwa setiap hidup kami ya Roh Kudus, bahwa setiap hidup umat-Mu untuk menjadikan hadirat Tuhan adalah tempat tinggal mereka, sehingga sungguh ya Bapa, kuasa-Mu hari demi hari boleh semakin Engkau nyatakan lebih dan lebih lagi. Sandara kata kaya nahiara bohia sini rapatayas kurala maya sini rakata kaya sini rapapapapa guna kata kaya sini rapapapapa, mengalir kekuatan dan semangat yang baru lebih lagi. Roh Kudus, nyalakan api yang mulai pudar bahkan mulai padam Tuhan. Yesus
kita dengan suara yang kuat. Yesus luar biasa, hidupku pasti apa saudaraku? Luar biasa. Yes. Katakan dengan penuh iman, katakan dengan sungguh-sungguh. Sebab apa yang kita gemakan itu akan kembali kepada kita. Yang percaya katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Yesus luar biasa. Hidupku pasti luar biasa. Tepuk tangan kali buat kita. Haleluya. Kita punya Tuhan yang gampang saudaraku. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Percaya dengan iman. Yes, berkuasa. Hidup ini suka. Bertambah dalam kemuliaan. Siapa dia? Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa. Pembebas umatnya. Betapa hebat. Betapa Tuhan Amin. Sama-sama lagi katakan berkuasa. Berkuasa di mana? Hidup ini sudah bertambah dalam kemuliaan. Siapa dia? Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa. Pembebas umatnya. Betapa hebat. Betapa Tuhan. Dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Katakan Yesus hebat. Siapa nama Tuhan kita? Siapa juru selamat kita? Siapa yang menjamin hidup kita saudaraku? Sebelum duduk ya kita serukan Yesus jaminan hidupku. 1, 2, 3. Yesus jaminan hidupku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kekasih Tuhan. Haleluya. Tantangan persoalan masalah boleh terjadi. Bahkan mungkin hari demi hari semakin berat. Tetapi jangan takut kekasih Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup lakukan segala perkara dalam hidup kita. Untuk itu bawa hidup tetap percaya. Bahkan makin perkuat percayamu kepada Yesus Tuhan kita saudara. Sebab hanya dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh, disitulah kita akan melihat kenyataan yang luar biasa. Sebab orang benar itu hidup hanya karena iman. Oleh sebab itu mari kekasih Tuhan, jangan menyerah, jangan putus asa. Bangkitkan rohmu lebih lagi dalam Tuhan. Dan bawa hari-hari ini makin melekat dengan Yesus Tuhan. Makin andalkan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang bersungguh di hadapan Tuhan itu yang akan melihat kuasa yang makin dahsyat dinyatakan. Di akhir
akhir zaman ini kekasih Tuhan, mari makin kuatkan dan teguhkan imanmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Percayalah, ketika kita melewati semua bersama dengan Tuhan, kita pasti sampai pada tujuan. Dan kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan janjikan, itu pasti menjadi bagian hidup kita. Untuk itu mari, jangan biarkan kasih-Mu yang mula-mula itu hilang. Jangan biarkan roh-Mu pudar, apalagi padam, kekasih Tuhan. Lihatlah kasih Tuhan yang luar biasa itu. Lihatlah penyertaannya yang luar biasa itu. Bila semuanya itu membawa kita makin mengasihi dan mencintai Tuhan lebih dari siapapun dan apapun juga yang ada di dunia ini, kekasih Tuhan. Percayalah, di balik mendung itu ada mentari. Habis hujan kan tampak pelangi. Yakinlah, pengharapan kita di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Untuk itu mari kekasih Tuhan, tetap bawa hidup hanya Yesus Kristus Tuhan saja, bukan yang lain. Karena disitulah engkau dan saya akan semakin kuat, akan semakin tangguh, akan semakin kokoh, bahkan akan semakin menikmati janji-janji Tuhan. Baik janji untuk hidup di bumi, terlebih janji untuk hidup yang akan datang. Syakapata karamaya santa, hikaramaya hirapatayo syarakataya santa. Lanjutkan karyamu lebih lagi, Roh Kudus, di dalam pribadi lepas pribadi kami, baik para hamba-Mu maupun seluruh umat. Bawa kami terus Tuhan, melekat dan semakin melekat pada-Mu. Bawa kami terus Tuhan, untuk kami selalu hidup di dalam kasih, untuk kami senantiasa melihat pelangi yang indah itu, dan itu selalu nyata di dalam setiap hidup kami. Biarlah mentari itu Tuhan terus bersinar dalam kehidupan kami, karena kami terus maju dalam segala kondisi, situasi apapun. Terima kasih Roh Kudus. Kami rindu pagi hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami umat-Mu lebih lagi melalui hamba-Mu yang sudah Engkau utus, melalui setiap firman yang sebentar kami akan baca dan dengar bersama. Roh Kudus, kami rindu Engkau selalu berbicara dalam hidup setiap kami, sehingga kami tidak salah mengambil pilihan dan keputusan di dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan dalam pribadi kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus berjalan dan terus berjalan, bahkan berlari mencapai tujuan dan hidup sesuai dengan kebenaran. Pengurapan secara khusus kami percaya Tuhan sudah penuhkan atas hamba-Mu yang sebentar akan sampaikan kehendak-Mu, ya Tuhan. Demikian juga kesempatan ini sebelum kami menikmati makanan rohani, menikmati firman-Mu, ya Tuhan. Kami umat-Mu pun bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap kami. Kami tahu dalam berkat itu ada gandum, ada benih. Gandum roti itu untuk kami nikmati, dan benih itu untuk kami tabur. Biar dalam segala situasi kondisi apapun kami tetap taat akan firman-Mu, karena kami percaya ketika kami mentaati perintah, maka setiap kami pasti mengalami janji firman. Terima kasih Roh Kudus untuk memberkati setiap benih yang sebentar kami hendak tabur. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji kebesaran
tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita persiapkan hidup kita untuk dipenuhi dengan firman Tuhan, kekasih Tuhan. Dan sambil kita mempersiapkan diri, kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Tuhan, ku berterima kasih
sambut berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Saya mau tanya, mungkin interogasi sedikit. Ibu Tabita dari mana asalnya? Dari Anjo, Pak. Anjo asli. Asli. Soalnya orang kalau dari daerah pesisir dengan dari gunung lain, ya, kalau di pinggiran pantai itu mobil itu ibaratnya 10.000 cc. Ya. Kalau voltasenya listrik 10.000. Horsepowernya mobil di atas 400. Pokoknya tenaganya kuat. Ya, habis dipimpin Ibu Tabita, saya naik, terasa saya yang mongsor. Paru terasa berat. Makanya saya nyetir. Tuhan kasih kekuatan suara yang luar biasa. Amin ya. Tolong tampilkan slide saya. Ini bisa dimatiin supaya menolong. Yes. Kebaca ya di belakang, kebaca. Apa? Mental block. Block itu namanya memblokir. Jadi kalau mental block menghambat mental. Ya. Memblokir mental. Hati-hati. Saya pikir mental block ini hanya pada anak-anak muda, enggak ya. Sampai orang tua pun kalau tidak disadari tetap bisa mental block. Mental block ini penghambat. Kalau orang merindukan sesuatu tapi punya mental block, nggak bisa kejadian. Nah ini pesan penting terutama yang muda. Nggak boleh ada mental block. Engkau punya mimpi tapi mental blocknya kuat, enggak jadi. Apalagi yang nggak punya mimpi, lebih parah lagi ya. Nah saudara, mari kita cari tahu tentang mental block ini. Next slide. Mental block. Mental block itu hambatan psikologis, hambatan kejiwaan yang membuat seseorang itu merasa nggak mampu melakukan mungkin banyak hal. Jadi hambatan kejiwaan yang membuat seseorang itu merasa nggak bisa, nggak mungkin, ya, bukan bagianku itu. Ya. Jadi ada rasa takut, ada rasa trauma, ada rasa ragu-ragu yang kuat, bahkan pikiran-pikiran yang negatif banyak di dalam orang itu. Ya. Ini mental block yang sangat merugikan. Contohnya begini, nggak mungkin lah. Mungkin aku ini keturunan siapa? Tak mati dari sisi keluarga papa mamaku nggak ada yang pinter, sekolahnya biasa-biasa, rendah lah. Dari keluarga papaku juga nggak ada yang hebat-hebat. Jadi gimana aku ya? Kamu nggak usah mikir yang mulu-mulu ah. Ini mental block. Next coba lihat ya. Nah inilah. Ini kata yang sering ada di dalam dirinya orang mental block. Impossible, tak mungkin. Ya, penyebab mental block itu selalu melihat, selalu bicara, selalu mendengarkan hal-hal buruk terus. Ya, pokoknya hal negatif, baik di lingkungan maupun keterbatasan dirinya, baik di lingkungan maupun dirinya. Contohnya, sudah ada mental block yang kuat. Aku ini sekolah apa? Aku gagal sekolahnya pinter, nilaiku. Pokoknya dia vonis dirinya soal sekolah udah ya. Sering disalahkan orang tua. Ada orang tua yang tidak sadar mulai kecil sama itu. Tunjuk terus, bahkan dibentak terus. Lebih parah lagi dipukul. Ini membuat trauma. Anaknya ternyata bisa punya mental block. Terhambat sekali. Nah kalau ini ada dan kuat, kan kasihan masa depan orang itu gak jelas. Ya. Nah saya kasih kesaksian.
orang yang tidak punya mental block. Saya sama istri saya ini mengenal seorang hamba Tuhan. Tidak kaya, rumahnya nyewa terus. Hamba Tuhan ini ya tidak punya jemaat ya. Anaknya itu satu perempuan. Anaknya kepingin sekolah kedokteran. Tapi ya ini untuk orang tuanya tidak memberikan perkataan-perkataan yang membangun mental block anak. Orang tuanya ngomong ya berdoa sama Tuhan. Pokoknya tugasmu sekarang belajar yang kuat. Tugasmu sekarang jadi murid yang pintar. Segala sesuatunya ya berdoa sama Tuhan. Jadi perkataan orang tua tidak menciptakan mental block anak. Baik yang orang tua gini. Wes lah gak usah mimpi macam-macam. Sekolah dokter itu suwi satu. Biayanya wakeh. Bapak dulu. Terus aja mimpi. Itu dia membangun mental block anak. Sehingga impian jadi dokter itu dicoret sama dia. Ini buat guys. Gak usah kakek pola gitu. Anak ini ya. Kasihan kan? Kasihan. Tapi orang tua yang betul dia tidak mau bangun mental block. Tugasmu hari ini belajar pokoknya yang kuat. Jadi anak yang top, pintar di sekolah. Yang lain-lain minta sama Tuhan. Ya, anak ini setelah lulus dapat beasiswa, sekolah di Erlangga. Ya, saya dikabari itu masuk Erlangga. Kuat kok biaya beasiswa. Ya, lulus sekolah dokter umum. Saya kaget sampai level itu kaget. Saya ngomongnya hebat, anaknya hebat ya. Tapi memang pintar. Ya. Orangnya itu orang dari timur sebenarnya. Kalau kritik. Ya. Orang dari timur kan hitam ya, rambut kritik. Dokter lulus terus ditugaskan praktek di desa. Saya bilang, yo repot sano, desa dilempar jauh. Diikuti. Kita tidak ketemu lama, tiba-tiba anaknya sudah lulus jadi internis. Hebat. Dengan anakku yang kalah gitu. Coba dari kondisi orang tua yang rasanya yang impossible. Dokter Pak, aduh impossible. Nggak mungkin internis. Di Surabaya pernah masuk TV diwawancara seorang gadis lulus luar biasa ya, sampai S2, sekarang lagi masuk S3. Bapakmu siapa? Boleh cerita tentang bapaknya? Bapak saya tukang beca. Tapi tukang beca tidak menciptakan mental block kepada anaknya lewat kata-kata. Jadi anaknya tidak punya mental block. Biar bapakku tukang beca, aku mau pengen pinter. Caranya gimana? Ya apa caranya dapat beasiswa? Pintar dapat betul. Ya, terus lulus S2, S3, kagum semua itu. Prabowo juga gitu. Pada waktu melantik apa ini di TNI ya, ditanya satu, bapakmu siapa? Bapaknya sih golongan pemungut apa pemulung gitu. Langsung Pak Prabowo ngomong, kau harus berterima kasih pertama sama bapakmu. Itu saudara, bapakmu yang bisa membangun mentalmu. Pulang ketemu bapakmu, sujud terima kasih. Ya, jangan main-main bicara mental block. Kadang-kadang anaknya orang berada, tapi mental blocknya muncul kuat. Dia nggak jadi apa-apa, nggak jadi. Terus nggak usah jauh lah. Saya pernah punya mental block, nggak punya. Awal-awal dulu, saya di SMA. Ini bekas pacar saya. Tahu, guru-guru tahu. Saya ini nggak bisa baca. Bukan tidak bisa baca, tidak bisa keluar suara untuk baca. Gagap. Terutama kalau baca itu
ada huruf awalnya vokal. Apakah, inikah, itu dari saya keluar. Jadi kalau dulu kan sekolah itu sering kali gini, ada pertanyaan 10 dari kamu mulai baca nomor 1, saya langsung hitung 1, 2, 3, 4, aku nomor 8 apa ini? Apakah mati kon? Iya, itu sudah mental saya mati. Oh, terus semua redak mati kon. Betul pas giliran saya agak keluar. Kayak ilatnya kaku. Sampai dikatakan guru saya diputus. Nah malam Jumat teriak di mas. Jadi tidak bisa. Karena guru-guru tertentu memaklumi, jadi waktu giliran apa nggak bisa. Lompat. Jadi aku dilewati. Ya. Bangga, tidak bangga isi gitu. Dibaca ini, sama ada gitu. Yusman Pak, lompat. Gak direken. Ini yang ganggu mental saya. Tapi kalau tak itu 1, 2, 3, nomor 9 B, bagaimana mau dipilih? Giliran bagaimana? Ya, langsung keluar. Tapi begitu keluar jangan di stop. Dan di stop gak suka. Iya. Stop. Berdiri dulu Yusman. Waduh mati. Masuk ya hanya. Itu terus sampai SMA bayangin. Tapi saya tuh ingat suaranya ibu saya. Dia bilang gini. Jadi orang laki itu tidak bisa tampil, tidak berani ngomong. Dia tidak bisa sukses gitu. Saya kan tidak mau. Mulai kecil pun itu pemangku. Itu mama saya ngomong gitu. Laki itu mesti berani ngomong, berani. Salah nggak apa-apa, berani. Itu terus nyanyi aku video itu. Ya mulai gitu terus. Lalu waktu saya itu ngambil kesepakatan lulus SMA kuliah apa? Yang menantang ini kuliah apa ya? Saya masuk sastra Inggris, saya masuk. Ya, sampai terus gurunya ngomong sama si saya. Ya apa? Sekolah apa itu pacarmu? Oh masuk sastra Inggris Pak. Sastra Inggris? Ngomongnya gak iso sastra Inggris. Jadi saya diketawain. Nggak tahu itu ngambil sastra Inggris. Di sana itu ada drama, ada speech, ya. Kan maju-maju itu. Ada pidato, ada main drama, ya. Ada baca puisi gitu. Ya saya kalau kesengajaan juga di channel guys, aku latihan. Tapi ya berdek semua. Mental saya elek. Itu sudah kuliah loh. Jadi udah mati kan. Selesai sekolah kerja, sama saya kerjanya yang nantang itu apa ya? Sales. Sales itu kan ketemu orang. Betul ya? Sales itu kan mesti ngomong. Kalau administrasi aku kok diem tak nulis, ngetik. Kalau sales keluar ngomong. Kalau sales di training, betul ya? Di training. Tiap hari, bos saya itu mimpinya gini. Tiap hari sebelum berangkat ke lapangan, semua tim ini diam di sini cari pasangan masing-masingnya. Jadi disuruh memperagakan. Itu namanya role play. Saya jadi penjual, sana jadi nasabah. Itu diawasi sama bosnya, diawasi. Terus selesai gantian, sana penjual, aku yang jadi nasabah. Itu sabar kita. Di situ saya sama dodok-dodok yang hampir semua yang habis. Kadang-kadang ya dodok gagal. Tapi itulah proses penyelesaian hidup saya. Terus, nah sampai suatu hari kawin, terus kita ini kumpul di urusan rohani. Kumpul anak-anak karismatik. Saya mulai terlibat banyak di situ. Ya masih gagal, masih tak tahu ide. Waktu berubah itu setelah saya oleh Pak Kristen Kostan Betani Pusat. Itu tiba-tiba diajak. Yusman mulai besok kamu ikut saya. Tiap pagi doa pagi jam 4. Rumah saya di barat, jam satelit, Manyar di timur. Jam 4 ternyata bangun jam 3. Tiap hari Pak, tiap hari kecuali Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi doa, tidak banyak orang 12. Itu saya lihat dalam hati saya. Pokoknya disuruh apa, aku udah belajar tak mau nolak. Itu ya, di sini saya tak ngomong. Betul, terus disuruh dapat pertolongan disuruh. Yusman besok minggu depan kamu ya
yang maju renungan. Lo di sini Pak? Ya di sini. 12 orang. Ini bahannya ya. Ya betul gitu. Ya Pak. Belajar itu. Maju. Akhirnya rutin di situ dong. Rutin. Mulai ditugas nih minggu depan tiap hari Kamis kamu ini daftarnya. Datang ke PT Patrin Surabaya. Di situ ada persekutuan doa jam 10 pagi. Jadi kamu ke sana khotbah. Itu banyak ya. Mata tangan mulai keluar ya. Khotbah. Terus pindah ke pabrik baja lain. Pokoknya ke pabrik-pabrik. Itu tak jalan itu. Suatu hari langsung minggu depan kamu ke ibadah raya dulu. Di mana Pak? Ibadah raya. Tenang aja di Krian. Dan yang kota kecil. Kita di Krian. Ya udah. Oh ibadah raya kemarin. Dek. Tapi saya tidak mau mulai Krian itulah. Terus saya itu bisa ke Probolinggo, ke Jember, ke Lumajang, ke Banyuwangi, ke Cilacap, mulut ke mulut, ya, Jawa Timur gitu. Kalau ditanya suatu hari, iya, kamu tuh hilangnya gagal kapan? Dah ini, ya, dah ini. Tapi saya percaya hilang kita dilemas karena Roh Kudus itu menolong saya sejak saya mau. Ya, Yus pokoknya. Nah, gitu ya. Ini ada yang gagal dari sini. Ada yang gagal. Tidak ada. Makan tuh. Gagal tuh angin ngomongin keluar. Tapi lagi kayak itu 100.000 tahun. Kira lagi 100 gitu tahun dia. Udah giling. Ya. Nah, itu zaman ini. Coba kita lihat ya. Di Alkitab ada enggak contoh-contoh begitu? Ada. Itu diberi contoh di Alkitab ya. Coba kita lihat dulu ini. Next. Nah, perhatikan ya. Nah, ini next ya. Saudara pernah enggak mendengar kalimat ngomong gampang Yus, melakoni tidak gampang, ya, khotbah gampang, praktek gak iso. Oh ini gampang kayak orang ini, tapi ini gak iso. Itu sering gitu. Orang yang sering gitu itu punya mental. Ternyata punya mental. Ya, kedua, saat orang lain ngomong hal-hal besar, Anda dengerin itu dalam hati gini, sombong, gak nyakoh, bisa. Yang sering gitu ya, itu menabrak dirinya. Ya, ternyata ya, berbahaya kan? Ketiga, mana mungkin, gak kira lagi besok. Aku keluarga biasa, wah istilah menabrak. Ya, seringkali dengan ucapan, ya mudah-mudahan lah, insya ya, moga-moga, nggak bisa, loh ibu, mas uangnya kecil kemungkinan, barangkali, mustahil, itu semua ungkapan-ungkapan orang mental block. Ya, bukan soal merendahkan ibu kan, mental block. Kalau otomatis keluar tuh ya, nanti tidak boleh. Ya. Makanya firman ngomong hati-hati ya lidahmu ya. Lidah bawa kuasa. Harus kau perkatakan yang baik, yang membangun. Josine ya. Nah, contoh ya. Next. Contoh 12 pengintai tanah perjanjian. Semua orang dengar ini. Ya. Wis enggak usah buka ayat, saya mau cerita ya. Musa milih dari 12 suku, masing-masing suku pilihan ya, satu orang yang mewakilkan maju di depan. Jadi ada 12 orang. Kau kuutus untuk ngecek intipan tanah perjanjian. Maka 12 orang ini berangkat ngintip. Sama-sama lihat, mata sama lihat. Pulang laporan. Nah anehnya laporannya beda. Sama melihatnya lapornya lain Pak. Yang 10 ngomong begini, wah gawat, apa? Kotanya berkubu-kubu. Artinya apa? Gak gampang dimasuki. 2, orangnya itu raksasa gede-gede, kuat-kuat. Di
Di sana banyak suku-suku yang beringas kecil. Tambah lagi mereka suka makan orang. Saudara dengar itu kali suka makan orang. Ada keluar. Ya, jadi gimana? Tidak mungkin kita masuk sana. Ini 10 orang ngomong. Gak mungkin bisa kita masuk ke sana. Kalau kita masuk ke sana itu ibaratnya kita ini belalang. Nah, dia menstempeli dirinya sendiri. Kita ini mah belalang. Dijak dengan itu rasa kecil. Jadi dirinya divonis sendiri. Belalang orang itu. Gak mungkin. Ojo mimpi masuk ke sana. Ya, sulit. Kesimpulan 10 orang. Tapi Yosua kan 2 orang. Langsung maju gimana? Yang menenteramkan suara 10 orang. Udah tenang. Kita pasti bisa masuk tanah itu. Tanah yang belum subur. Kita pasti berhasil masuk. Kenapa? Tuhan menyertai kita. Orang 2 orang ini ada mental belumnya? Ada. Belas. Buktinya apa dalam prakteknya? Yang 10 gagal, tidak ada yang masuk, mati semua. 2 orang yang bisa masuk. Kenapa? Tidak didapati mental belum. Kata, tidak mungkin, tidak bisa angel, tidak ada. Ya, tidak ada. Sadar dia itu kan bersama kita. Kan sering kali ngomong, bersama Yesus pasti bisa. Ini kok ngomong, no, ya. Kedua, Daud Goliat. Perhatikan Daud Goliat itu. Ini lembah ya, ini lembah ini. Nah, di sini barisan kelompok Filistin, musuh ya. Di dalam sini ada Goliat. Di sini umat Israel, ada Raja Saul. Mau perang berhadapan. Ini lembah. Tapi selama 40 hari tidak pernah perang. Hadapan-hadapan dong. Jadi kalau dibuat film menarik tidak filmnya? Film opo ini? Gak perang-perang. Betul lah kayak koboi, film koboi itu sudah berhadapan. Kan koboi gini mesti. Tapi gak ada mana yang baik. Ada bosan tak? Bosan. Ini 40 hari tidak ada pertarungan. Yang maju cuma 1 orang yang namanya Goliat. Maju tiap hari pagi siang sore. Teriak-teriak. Ayo, wakil lo, umatmu mana? Ayo, si paling top, paling kuat, wakil maju sama aku. Tepas ya. Itu sebenarnya ngomong. Saul pun ketakutan. Saul kan pemimpin, jago perang. Tapi mendengar suaranya Goliat, lihat fisiknya Goliat, tak ada maju. Jadi ini menteror tiap hari, 40 hari diteror dengan kata-kata. Ayo anak, siapkan, mau latihan dulu. Ayo maju hadapi aku. Boleh 1, boleh 2. Siapa yang dianggap jago, mewakili maju. Aku yang 40 hari. Siapa yang maju akhirnya? Daud itu tingginya 150. Ini ya. Goliat berapa? 3 meter. Jadi lihat ketemu kira-kira 150 lawan 3 meter. Maju dia. Kakaknya marah. Kenapa malah ini? Siapa sih jago wedhus? Dia kan domba, apa gembala? Dia bukan domba. Dia kan wedhus dia. Gembala. Apa malah ini? Arep nonton. Jago. Enggak, kata Daud. Siapa orang itu? Kok berani menghina umat pilihan Allah? Waduh. Kita jangan membiarkan orang menghina pilihan Allah. Terus gimana? Aku harus maju. Masuk akal enggak? Pikir kakak Daud. Aku yang maju. Malah ketemu Saul. Wes aku sing maju. Iki selama aman domba ada singa. Iki yang maju.
tak antem, tak bodak, tak pandai, tak suat, tak beli. Ketemu peluang, tak bunuh. Sebab Allah ngasih aku kekuatan. Anak 1,5 meter. Terus direspon sama Saul. Ya wis gini, kamu pakai baju perangku, ya, pakai baju perang. Daud ngomong, dari so aku, tuh ampun baju perang kasih goyang. Terus nggak usah gini-gini nih, nggak usah. Dia maju pakai pakaian gembala. Gembala. Maju, bawa apa? Kesedot energinya tak. Bawa ketepil. Ketepil kita kan gini ya, kayu gini Pak ya. Dia ketepil kita, dia enggak. Bawa batu berapa? 5. Batu kali 5. Kenapa kok 5? Oh, enggak 4. Enggak apa? Raksasanya jadi Yang pintar. Dia punya iman raksasa 05. Cukup batunya 5. Satu raksasa, satu batu mati. Iman Daud. Yang dikirim maju Goliat, saudara yang paling besar. Begitu maju bawa ketepil, Goliat mulutnya ngomong gini, apa bawa ketepil? Memangnya aku asu, memangnya aku anjing kok lemparin batu. Sebentar tuh tak pegang, ya, tuh bawa lombeng bawa pedang ini bawa perisai. Daud takut dengan perkataan itu, belas. Malah dengan kalangnya. Lu datang bawa lembing, ini datang dengan Tuhan. Kau yang aku pegang. Majulah mereka. Mengomong hebatnya. Memang Allah sih yang izinkan. Batu itu meleset ke keningnya, tembus, mati seketika. Langsung Daud udah banyak omong, dipotong ya lehernya. Ada waktu pegang ini, semua saat dulu Goliat melaju, bubar. Maka Daud merintahkan teman Saul, kejar. Dikejar itu kan mati pasukannya. Walaupun tidak mati pakai ketepil itu, tapi tumbang semua. Ya, inilah contoh di Alkitab bahwa kalau tidak ada mental block, lain ceritanya. Apalagi bersama Tuhan. Ya, coba next. Harusnya mengatakan seperti ini. Kalau dia bisa, gua juga pasti bisa. Kalau dia berhasil, aku pasti berhasil. Sebab bersama Yesus segalanya mungkin. Nah, ya, ini orang tidak punya mental block. Kalau Pak Yusman cerita, karena pendeta bisa beasiswa karena pintar, harusnya bisa ya masih bapakku gitu. Ya. Bisa internet loh. Harusnya aku juga bisa. Tidak boleh ngomong nggak bisa. Karena apa? Aku bersama Yesus. Ya, itu mental blocknya kedua. Makanya gantungkan cita-citamu setinggi apa ya itu? Setinggi apa? Bintang di langit. Setinggi langit. Nah, gagal setinggi langit apa? Jeblos nyamper nang bintang. Gitu loh. Gantung citamu setinggi langit. Lah gagal bleset malah ke bintang kok tak nyantol. Tapi lek ndak bergantung terus setinggi langit di bawah.
Selesai, betul ya? Ya, next, ini dikasih jalan keluar gini. 1. Ubahlah pikiran-pikiran buruk dan negatif itu. Buang. Memang tidak boleh anak Tuhan itu berpikiran negatif buruk terus. Buang. Ya. 2. Tingkatkan percaya dirimu. Kalau kita dikatakan Tuhan selalu menyertai, Tuhan yang memberikan kekuatan, kok gak mampu, aku yang memampukan. Iku bangunan dirimu lewat percaya diri firman. Ya. Firman itu kan hidup, bukan barang mati, bukan kalimat mati. Dia akan menghidupi. Daud takut, Daud selalu ngomong, aku datang kembali kepada Bapakku, maka dia kuat lagi. Nanti kapan takut lagi? Aku datang lagi kepada Bapakku, kuat lagi. Ya. Datang lagi kepada firman, kuat lagi. Ya. 3. Hadapi rasa takut, bukan lari. Ngerti maksudnya gitu? Rasa takut itu di mana? Di mana rasa takut itu? Keberadaannya di mana? Di pintu luar atau di pintu belakang? Di sini. Takut di sini. Sini lari ke, tapi masih di dalam sini. Nah, kamu mau sembunyi lari ke Surabaya, lari ke Jakarta, tetap dia ikut di dalam kamu. Dia takut terus. Dia akan sirna kalau kamu menghadapi. Dengan apa caranya? Tak mau pikir negatif, dengan berani percaya pada saat firman, bertindak, hilang. Tapi kalau kamu melarikan diri, tidak menghindari, tetap takut sampai mati. Sebab takut di dalam, bukan di luar. Kalau takut di Nganjuk, di tempat itu, kok bisa pindah Madiun? Ya, hilang, berbaik takutnya. Nempel takut itu. Ya. Jadi tidak untuk dihindari. 4. Fokus perhatikan proses bukan hasil. Kayak aku tuh kan memperhatikan hasil. Mutu saya tidak bisa lulus kan, kuliah ya masih gagal guys. Kerja mesti dilatih training masih nggak hilang. Terus proses setelah rohani itu hilang sendiri. Aku nggak ini. Ya. Hasilnya hilang, nggak ada. Dan aku bisa percaya diri. Ya. Jadi yang kau perhatikan proses, jangan patah di proses. 4, ini hati-hati. 5, kumpul temukan dengan komunitas yang sehat. Sehat itu artinya begini, kumpulah orang-orang yang positif. Manusia itu ada 2 Pak Bu. 1 yang disebut energy giver. Giver itu pemberi energi. Satunya energi sucker. Energi sucker itu nyedot energi. Jadi kalau ketemu teman yang energi sucker, capek kita. Ketemu ngomong negatif. Ketemu lagi, ya apa kamu hari ini? Perlu aku. Apa perlu aku? Ini main tren. Kemarin dulu kesandung dulu. Komplit terus isinya itu. Ya. Terus dilanjut ngomongnya, angel, gak iso, kamu bilang, lapor repot-repot. Itu energi sucker. Kalau kita ngomong gak ditambah energi, tapi disedot. Nah, ini jangan dikumpuli kalau orang mau melawan mental block. Ini bahaya. 6, beranilah mengubah penampilan. Nah, betul itu. Saya kalau interview orang, yang diperhatikan itu mulai sejak masuk buka pintu, cara dia jalan, ya perhatikan, cara dia menghadap kita tapi belum mau duduk, cara dia nanti duduk, cara dia berkata-kata, cara dia ngomong, matanya kemana aja. Orang PD percaya diri itu ketok, tapi kalau sudah PD masuk itu meletup. Melakukan error. Kadang kesandung. Tapi rubahlah bentuk postur. Itu bentuk itu memang diajarkan juga di dalam dunia bisnis. Kamu orang sales, besok masuk ke pintunya taruh sampai itu tegak, bikinnya galak. Terus wajah ini rada ojo mewek.
Itu orang serius. Terus duduk. Hati-hati langsung duduk tuh jangan. Biasanya mukanya duduk. Dulu temanku bisa rusuh, masuk ke ruang dokter itu, habis duduk langsung duduk. Anda tahu satu hari posisi dokter tuh produk aneh. Jadi temanku itu masuk ya aku tidak boleh duduk, aku masih di situ, dia mau duduk, dokternya mau marah gini, loh, kok di situ? Oh iya dah, kenapa dah? Itu posisi saya, kamu di situ. Oh, saya kira ini kursi tamu kan. Nanti akibat kursi. Ya. Nah, ini dilatih, jadi lupa tampilan dirubah supaya kok ketok mulai positif. Ya, ternyata gini-gini pun ada usaha, ya. Langkah-langkah usaha. Ada mental block di sini? Tidak ada. Semua positif? Kadang apa Pak? Kadang kalah. Kadang melihat kenyataan itu kadang kala beda gitu. Gitu kadang kala timbul, kadang kala kalau Tuhan bersama kita kadang kala memberikan semangat lagi. Ada sesuatu di hadapan kita kayaknya sulit gitu. Tapi kadang kala kita itu ada Tuhan semangat lagi. Memang begitu. Apalagi kan proses pembaruan pasti ketemu begitu. Apa ini ternyata angin loh, gitu kan? Iya. Memang. Orang kalau minta blok coba Pak bayangkan ya. Saya kan orang serius ya. Mau ngangkat telepon terus sudah kalah. Dulu telepon. Mau ngangkat gini ya. Kita angkat langsung ditolak mas. Kok ngangkat langsung menghindar. Ada yang kalah udah ya. Siapa dia telepon? Padahal belum tentu ditolak ya. Tapi ada yang berani. Itu wani. Telepon nggak tahu jawabannya kan? Begitu ditolak bisa ada gitu. Atau begitu orang telepon, selamat pagi, ya. Bisa ketemu Pak Joni kan? Oh, Joni lagi di luar kota ya Pak. Oh, ya Pak, terima kasih Pak. Lego. Loh, aduh lego. Aku berhasil telepon. Kenapa? Nggak ketemu. Untung aku belum ditolak. Terus berhasil telepon, tapi nggak ketemu lego. Lucu ya. Mestinya nggak ketemu itu nggak terima. Aduh, luar kota sih. Ini nggak selamat. Nggak ditolak, gitu ya. Dia hanya berhasil ngangkat telepon. Itu orang sebanyak itu Pak. Loh, kok beda dari kenyataannya? Nah itu sering begitu. Tapi kalau proses membangun mental block, tancap terus itu. Tancap terus, nanti ketemu titik. Angin dan mental block dia, tapi harus setelah kelas. Makanya sebagai orang tua, kita tidak boleh menciptakan mental block kepada anak. Sekali tercipta, berat dia. Ini hasil kreasinya Bapak Ibu ini. Pikiran ini, nanti ya. Tidak boleh minta tolong. Siapa di sini yang cita-cita kepingin punya dahsyat powernya suara seperti Tabita? Saya yakin kalah habis. Sama Dio dan Kak. Kalau nggak suara gitu. Dia yang nyanyi kelas yang kesel kita gitu. Ada powerful itu. Tidak tahu kalau di rumah. Bagaimana sang suami? Kalau di rumah masih powerful, mati gua. Gaspol ya. Tolong pemain musik dengan sinyal ya. Jadi yuk, jangan takut, hancurkan semua mental. Kamu bisa. Bersama Yesus bisa. Wah, konsepnya itu. Coba untuk kita kasih tahu ya. Mari jemaat pada berdiri. Bisa kalau sekarang ini bisa dengan ada bisa.
Oh bisa, bisa. Ya. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji
terlalu sulit, mustahil apalagi. Kalau juga nyatakan dia selalu baik, dia setia, dia sanggup mengubahkan segala sesuatu, dia punya kuasa di atas segala kuasa. Karena itu saya mau berdoa buat saudara, angkat tangan saudara. Tuhan Yesus hanya untuk tangan yang terangkat, Kau boleh melawat mereka, Kau bangkitkan mereka Tuhan, sehingga tidak ada lagi perkataan tidak mungkin, tidak bisa, berat, aku tidak sanggup, siapa aku. Dalam nama Yesus, lenyapkan segala pikiran negatif, buang segala pikiran lemah, pikiran buruk, tapi nyatakan Tuhan kuasa-Mu bahwa bersama Yesus mereka sanggup melewati. Bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Bersama Yesus mereka akan selesai mengalami persoalan. Terima kasih Tuhan bahwa bersama Engkau mereka mengalami kemenangan-kemenangan. Bersama Engkau Tuhan membebaskan segala belenggu, segala ikatan. Karena kami percaya memang orang benar itu merdeka. Di dalam nama Yesus Engkau sudah memberkati mereka. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kehidupan kita untuk terus hidup dalam kebenaran, dan setiap kita boleh melihat dan mengalami mujizat kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan lebih lagi dalam hidup setiap kita. Puji nama Tuhan. Kembali kita diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, saudaraku. Sambil kita berikan yang terbaik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kepada petugas kami persilahkan. Pengumuman hari ini, hari Minggu, tanggal 16 Februari 2025. Yang pertama, kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusman yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan selalu memberi kesehatan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saudaraku, ibadah sepekan tetap berjalan sesuai dengan jadwal. Saya mengingatkan untuk besok hari Senin jam 18.30 atau setengah 7 ada doa pelayan di tempat ini. Mari pelayan Tuhan, bangkitkan roh doa kita lebih lagi kepada Tuhan. Dan di hari Selasa jam 11 siang ada doa puasa di tempat ini. Dilanjutkan sore hari jam 18.30 atau setengah 7 malam ibadah BBI atau Wanita Betani Indonesia. Mari para wanita besok Selasa boleh bersama-sama berkumpul menjadi wanita yang mengasihi Tuhan, sebab wanita yang mengasihi Tuhan pasti setia beribadah, ya. Kita bersama-sama boleh senantiasa menjadi wanita yang selalu memuliakan nama Tuhan. Jadi besok Rabu setengah 7 malam kita besok Selasa setengah 7 malam kita berkumpul di tempat ini. Dan selanjutnya kita juga bertemu kembali di hari Rabu dalam ibadah Family Altar. Dan ibadah FA minggu ini bertempat di rumah Ibu Susana, Jalan Sersan Harun, ya. Yang belum tahu rumahnya bisa kumpul di gereja. Ibadah FA dimulai jam 18.30 atau setengah 7 malam. Dan kembali bertemu di hari Kamis dalam ibadah doa malam, kekasih Tuhan. Doa malam besok hari Kamis dengan jam yang sama, yaitu jam 18.30 atau setengah 7 malam di tempat ini, ya. Dan selanjutnya para youth akan berkumpul di hari Sabtu juga dengan jam yang sama di dalam youth service hari Sabtu jam 18.30 WIB. Dan selesai ibadah raya ini ada ibadah Betani Kids atau ibadah anak-anak sekolah minggu. Bagi bapak ibu yang sudah membawa anak-anak, mohon ditinggal sebentar supaya anak-anak kita juga boleh beribadah dan senantiasa menjadi anak-anak yang dididik di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi bapak ibu saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kehadiran saudara merupakan sukacita kami. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, tetap semangat saudaraku, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa apa? Bahagia. Jangan lupa bahagia, ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berjuanglah tetap bersukacita, tetaplah berbahagia, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Dan hati yang gembira akan membuat muka berseri-seri, dan dengan sukacita kita bisa lewati segala kehidupan, karena kita tahu kekuatan Tuhan
yang selalu nyata di dalam hidup kita semuanya. Puji Tuhan, itu saja perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kekasih Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah raya pagi hari ini. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Percaya dengan iman dan sungguh kami percaya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari percaya dengan iman, katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Terjadilah sahabat apa yang kami katakan Tuhan. Haleluya. Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin, amin Tuhan. Daripada malapetaka, cerita kesakitan tidak menimpa aku, sehingga cerita kesakitan tidak menimpa aku. Karena Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab Terima kasih. Bapa, kami sebentar akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, mereka yang boleh pulang tiba dengan selamat sampai di rumah, mereka yang tetap melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menyertai mereka. Nah, saudara kekasih Tuhan, marilah angkat kedua tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi hidupmu. Tuhan menyinari wajah-Mu. Tuhan memberikan kasih karunia di dalam hidupmu. Kiranya Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu, dan Tuhan juga memberikan damai sejahtera-Mu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan